Shalom teman-teman, sebentar lagi kita akan bersama-sama mengikuti ibadah Youth GWS Bethlehem. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk bisa sungguh-sungguh datang pada Tuhan. Selamat beribadah. Shalom semuanya, teman-teman yang dikasihi oleh Kristus Yesus. Shalom Valen. Shalom. Ya, senang sekali ya kita lama gak ketemu, tapi kita percaya walaupun mungkin lewat online atau cuma lewat YouTube, tapi sukacita yang daripada Tuhan tetap ada bersama kita. Amin. Yuk, sebelumnya kita mau sama-sama satu hati, kita mau berdoa terlebih dahulu. Bapak, kami bersyukur Tuhan untuk hari ini. Tuhan sudah memimpin setiap kami, Bapak. Lewat pujian penyembahan kami mau persembahkan yang terbaik di hadapan Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, mungkin kami terpisah jarak Tuhan, tapi kami percaya kasih Tuhan menyatukan setiap kami. Kami percaya kasih-Mu selalu ada bagi setiap kami. Kami yakin Tuhan, Roh Kudus akan menuntun setiap kami. Ibadah pada pagi hari ini akan menjadi ibadah yang berdampak Tuhan bagi hidup kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus. Amin. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Sama-sama katakan Bapa. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Sama-sama katakan Bapa. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Kami naikkan syukur. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Bapa, Bapa, Engkau sungguh baik,
naikkan syukurku buat hari yang kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Terima kasih Bapak, kami percaya Engkau Allah yang baik bagi setiap kami di saat kami mengalami kesulitan, kesusahan. Tuhan ada bersama kami di dalam nama Yesus. Mari yang bersukacita pada pagi hari ini katakan amin. Shalom teman-teman. Shalom. Selamat pagi semua buat kalian yang ada di rumah aja. Sekarang kita akan memuji dan menyembah nama Dia. Mari kita nyanyikan satu pujian. Kasih Allah berkesudahan selalu baru setiap hari. Amarnya pun pernah berakhir seumur hidupku. Kasih Allah
ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita persiapkan diri kita dengan sikap yang benar. Kita akan mendengarkan nama Tuhan, mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Pagi ya Bapa, kami mengucap syukur Tuhan untuk segala perlindungan dan penyertaan Engkau hingga detik ini Tuhan. Kami masih bisa diberikan kesempatan untuk bisa mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berkati untuk pembicara kami pada hari ini Tuhan. Kiranya dengan firman-Mu ini Tuhan, kami dapat melaksanakan firman-Mu dan di dalam kehidupan kami Tuhan. Berkati setiap hati kami Tuhan, mampukan kami Tuhan untuk bisa semakin dekat dengan-Mu. Hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Shalom, puji Tuhan, kita berjumpa lagi, haleluya. Meskipun tidak tatap muka, tapi kita lewat online begini, saya percaya firman Tuhan yang akan kita dengarkan pasti mengubahkan hidup kita, membuat kita strong guys, oke? Haleluya. Malam-malam ada tukang ronda, enaknya minum jahe yang hangat. Dimanapun saudara berada, harus tambah semangat ya, harus tambah semangat.
lewat Pasar Kembang, jangan lupa beli es. Ketemu lagi dengan Pendeta Bambang. Piye kabari guys? Halo, yang di sana friend ya. Ayo kita sungguh-sungguh mendengar firman Tuhan. Tentu saudara bertanya-tanya, itu Pak Bambang bawa apa itu ya? Bawa lilin, ada apinya. Hari ini kita akan merenungkan sebuah kisah di Alkitab berkaitan dengan sesuatu yang terang-terangan, ada tempatnya juga. Namun sebelumnya kita berdoa sekali lagi ya. Sebelumnya kita matikan dulu lilinnya nih ya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur dan biarlah firman-Mu yang mengisi bejana hati kami, membuat kami makin bersungguh-sungguh dalam menyenangkan Tuhan, hidup untuk Tuhan. Urapi kami, untuk kami dapat mendengar dan mengerti serta melakukan firman-Mu. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, friends, lama kita tidak berjumpa ya. Nah, yuk kita lihat di dalam kitab Matius pasal 25 ayat 13. Kitab Matius pasal 25 ayat 13 berbunyi demikian. Karena itu berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Karena itu berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Saya beri judul renungan atau khotbah yang akan kita dengarkan ini dengan judul bodoh atau bijaksana. Foolish or wise. Saudara, ayat yang tadi kita baru dengar itu menceritakan bagaimana ada 5 gadis bodoh, 5 gadis bijaksana. Ya. Nah, saudaraku, gadis itu di situ terus ada kata gadis, bukan wanita, bukan perempuan. Apa maksudnya? Bahwa mereka masih muda. Ya, gadis itu masih muda seperti saudara dan saya. Ya. Nah, dari kisah ini nanti saudara baca keseluruhan di dalam Matius pasal 25 ayat 1 sampai dengan ayat 13. Saudara, Matius 25 ayat 1 sampai 13. Di situ ada persamaannya bagaimana si bodoh, 5 gadis bodoh dan 5 gadis bijaksana ini. Ya. Mereka sama-sama mengambil pelita dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. Dan di sini dikatakan di ayat 1, pada waktu itu hal kerajaan surga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Nah, yang perbedaannya begini. Yang gadis bodoh ini membawa pelita tapi tidak membawa minyak. Ini gimana nih ya? Ayat 3 dikatakan gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak. Ini bodoh banget saudaraku ya. Kalau dikatakan pelita itu begini, bukan seperti tadi yang lilin yang ini ya, yang sudah mati tadi. Tapi kalau zaman dulu mungkin tahun 1900-an ada istilahnya teplok atau lampu teplok atau dimar gitu. Tapi pelita zaman itu adalah semacam tempat yang sangat kecil. Tempat mungkin setelapak tangan saya begini kecil, mungkin tebalnya segini saja, terus ujungnya ada keluar apinya begitu ya. Nah, jadi karena dia bukan tempat yang tinggi, bukan seperti yang zaman canggih hari begini, bukan, tapi hanya sedikit sehingga minyaknya itu ya pasti cepat habis. Maka gadis-gadis bijaksana itu sudah membawa persediaan minyak, sedangkan gadis bodoh ini tidak membawa minyak. Saudaraku, jadilah anak-anak muda yang bijaksana gitu loh, saudaraku ya. Persamaannya selain mereka sama-sama menyongsong, mereka sama-sama mengambil pelita. Ya, persamaan yang lain adalah dikatakan di ayat yang ke-5. Ya. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Jadi ini baik yang bodoh maupun yang bijaksana sama-sama tertidur. Bukankah sama hari-hari ini kita semua baik orang yang percaya Yesus maupun orang yang tidak sama-sama merasakan keletihan, kecapean, saudaraku. Dengan situasi kondisi dunia yang berubah-ubah, bukan bertambah baik, bertambah buruk. Bahkan negara-negara yang hebat pun kesulitan, saudaraku. Mengalami namanya, kesusahan. Anak-anak muda juga susah. Awalnya enak kan? Dulu awalnya, libur, sekolah dari rumah. Enak kayaknya libur. Tapi setelah seminggu, 2 minggu, sebulan, bosan, saudaraku ya. Hanya stay at home, saudaraku ya. Rebahan di kamar, ya, nonton drakor sampai nangis-nangis gitu ya. Rebahan di ranjang, gelundung sana, gelundung sini sampai jadi lontong, jadi lemper kan gitu ya. Tapi ya sudahlah, stay at home aja ya.
ikuti anjuran pemerintah. Kalau yang ibadah online, ya ibadah online saja. Nanti kalau waktunya tatap muka, kita tatap muka ya, saudaraku. Tapi tetap mengikuti protokol kesehatan. Nah, kembali lagi. Sama-sama mereka mengantuk dan tertidur. Tapi perbedaannya, waktu di ayat 6 dikatakan, ada orang berseru, mempelai datang, song-songlah dia. Gadis-gadis itu sama-sama bangun. Sama-sama membereskan pelita. Ini gadis yang bodoh. Minta, beri kami sedikit minyakmu, pelita kami hampir padam. Tapi gadis yang bijaksana tidak mau memberi, karena itu tidak cukup untuk mereka nanti, saudaraku. Nah, nanti saudara bisa baca secara keseluruhan. Artinya apa dari kisah ini, saudaraku? Bahwa orang bodoh itu akan ditindas oleh situasi. Situasi sekarang itu dapat menindas orang yang bodoh. Sedangkan orang yang bijaksana, dia akan mengatasi situasi. Ada perubahan mendadak. Siap tidak siap, kita harus siap, saudaraku. Ini berbicara juga soal kerajaan Allah, surga. Ya. Kerajaan Allah, surga. Kedatangan Tuhan yang kedua kali. Kita juga harus siap. Kapan waktunya? Saya tidak tahu kapan waktunya. Tapi pasti ada kedatangan Tuhan yang kedua menjemput orang-orang yang percaya. Dan kita harus siap. Nah, saudaraku, milikilah kualitas yang tidak dipunyai gadis-gadis bodoh. Kualitas apa? Kualitas kesiapan. Gadis bijaksana, anak muda yang bijaksana, dia pasti siap menghadapi situasi, kondisi apapun, medan seperti apapun, saudara. Dia harus siap. Nah, bagaimana caranya supaya kita ini siap? Ya, pelita itu berbicara tentang firman. Ya, di dalam Mazmur 119 ayat 105, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Pelita yang menyala, itu adalah firman. Firman itu ya adalah Yesus. Di dalam Yohanes pasal 8 ayat 12, akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Sedangkan minyak itu berbicara tentang Roh Kudus. Roh Kudus, lambang Roh Kudus banyak. Ada air, burung merpati, angin. Salah satunya juga minyak, saudaraku. Jadi Roh Kudus dilambangkan juga dengan minyak, saudaraku ya. Nah, ini hanya lambang. Sekali lagi, ini karena ini perumpamaan, maka memiliki berbagai macam penafsiran. Tapi penafsiran yang mendekati ya ini, saudaraku ya. Jadi siapapun boleh menafsirkan. Tapi ayo kita perhatikan kisah ini dengan baik. Ini pesan untuk anak-anak muda, ya, anak youth ini ya, bahwa kita yang pertama harus memiliki antusias bertemu Tuhan. Kata yang tadi di ayat 1, mereka menyongsong mempelai, itu artinya menyongsong itu dalam bahasa Inggrisnya meet, bertemu. Mereka mempersiapkan diri untuk bertemu. Nah, kita harus memiliki antusias. Baik engkau yang sekolah online harus antusias. Engkau yang bekerja harus antusias. Apalagi waktu ibadah harus antusias, semangat. Roma 12 ayat 1. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Saudara semangat ya. Meskipun kita online dan tidak bisa diperhatikan oleh hamba Tuhan, ini online-nya gimana nih? Semangat atau enggak? Tapi saya percaya saudara di sana engkau semangat. Antusias karena engkau sedang berjumpa dengan Tuhan. Tuhan sedang ada di dekatmu dan Dia sedang berfirman. Saudaraku, mari kita antusias bertemu Tuhan seperti gadis yang bijaksana tadi. Ya, bukan hanya antusias, nanti kita akan lihat poin kedua. Ya, nah kita kembali lagi di poin 1 ya, antusias. Kadang kita semangat antusias itu karena apa? Bukan karena untuk bertemu Tuhan kadang. Kadang karena dapat orderan. Open PO, dapat pesanan banyak, senang, semangat. Dapat rezeki ya. Terus nanti apalagi kalau nanti dapat HP canggih atau wah HP-nya sampai 10 juta lebih, oh semangat gitu ya. Nanti bertemu BTS. Waduh, wah bertemu BTS mungkin lewat online gitu, bisa ngikuti Instagram BTS-nya. Wah, story-storynya seneng banget ngikuti seperti itu, semangat. Tahu ya BTS ya? BTS. Bambang Tampan Sekali. Cia. Atau juga Blackpink, ya saudaraku. Semangatnya apalagi antusias. Kalau kuotanya banyak, gak habis-habis. Semangat. Atau mungkin orang tua terlalu banyak memberi kebebasan, sehingga tidak ada yang mengekang kita. Akhirnya jadi antusias, semangat. Ini loh saudaraku. Ini antusias yang seharusnya tidak menjadi pokok antusias kita. Antusias kita yang terutama bertemu Tuhan. Dia yang menjamin masa depan kita, masa muda kita ada di tangan Tuhan.
Ya, apalagi kalau antusiasnya apa? Punya pacar. Aduh, PDKT ya, pendekatan sama temen yang, wah, aku baru kenalan sama yang cantik. Waduh, pinter lagi ya. Hati-hati loh. Yang lagi pacaran ya, antusiasnya kalau itu yang terutama, bahaya loh, bisa mengecewakan. Ya loh. Di satu saat mulai muncul pantunnya gini. Wayah jam pitu delok srengenge. Kue ninggal tatu pas aku sayang-sayangi. Nah, saudaraku, hati-hati ya. Hati-hati, kita antusias karena apa? Saudaraku ya, antusias karena apa ya? Coba saya beri satu pantun lagi. Ngopi ning warunge Mbak Yanti. Omahe cedak pohon jati. Janjimu tresno sangka ati. Kok malah gawe loro ati. Aduh, saudaraku. Yuk antusias kita ini bertemu Tuhan. Ibadah gini harus berantusias meskipun online, saudaraku ya. Nah, kita jangan terlalu banyak menghabiskan waktu untuk dunia. Ya, untuk ngikuti story-nya orang lain, kita nggak ngikuti story-nya Tuhan. Kita nggak ngikuti firman-nya Tuhan. Ingat, pelita itu firman. Ya, firman itu yang menerangi jalan kita. Saudaraku, masa muda kita ini banyak tantangan, banyak godaan. Kita bisa jatuh kalau hidup kita dalam kegelapan. Kita mudah ikut arus ke arah yang tidak benar. Kita bisa ikut dosa orang lain, saudaraku. Kita jatuh dalam dosa kalau kita tidak diterangi oleh firman Tuhan. Karena itu banyak-banyaklah waktu untuk kita mencari Tuhan di hadiratnya, saudaraku. Ya, jangan sampai telinga kita, mata kita, pikiran kita itu dipenuhi dengan berita-berita yang menggoyahkan iman kita. Saudaraku ya, jangan. Nah, saudaraku, yang pertama harus miliki antusias berjumpa dengan Tuhan. Ya, lewat online, ibadah online, atau juga saudara punya doa pribadi, menyembah Tuhan secara pribadi. Jadi tidak tergantung dari gereja, mungkin online-nya hanya seminggu sekali, seminggu 2 kali, tapi selebihnya dari itu kita harus punya waktu berdoaan dengan Tuhan. Antusias ya. Yang di sana katakan antusias, semangat, roh yang menyala-nyala. Ya. Yang kedua, saya hanya bagikan 2 poin aja ya. Menjadi gadis bijaksana selain antusias, sama kan? Gadis bodoh juga antusias loh, menyongsong loh. Tapi ingat, ada poin yang kedua. Selalu minta kepenuhan Roh Kudus. Gadis bijaksana ini punya minyak. Dia punya persiapan. Kualitas kesiapannya teruji. Nah, saudaraku, bayarlah hidup kita ini selalu minta kepenuhan Roh Kudus. Artinya apa? Hidup yang mau dipimpin Roh Kudus. Harus mau. Jangan kita dipimpin oleh kedagingan kita. Kita menuruti hawa nafsu, menuruti pikiran cabul, omongan yang kotor, ya, hati yang jahat. Hati-hati, keinginan daging, ujung-ujungnya sengsara. Hancur masa muda kita kalau kita mengikuti keinginan daging. Tapi, kalau kita mau hidup dipimpin Roh Kudus, pasti hidup kita, masa muda kita cemerlang, gilang gemilang, luar biasa, disertai Tuhan. Dalam sekolah kita bisa berhasil, pekerjaan kita berhasil. Di rumah kita bisa menjadi berkat bagi orang tua kita, bagi saudara kita, bagi keluarga yang lain. Kalau hidupmu mau dipimpin Roh Kudus. Nah, saudaraku, orang yang hidup dipimpin Roh Kudus akan kelihatan dari kelakuannya. Dari perkataannya akan kelihatan, dari sifatnya. Mazmur 119 ayat 9, dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Roh Kudus terus berbicara pada hati kita setiap hari. Firman-Nya berbicara dan kita harus mengikuti. Saya sangat, dengan kecanggihan zaman ini, itu hal yang bagus, saudaraku. Tapi banyak sekali disalahgunakan. Banyak orang membuat konten-konten video yang tidak bermanfaat. Prank sampah, prank ini, itu kan tidak bermanfaat. Apakah itu dibimbing Roh Kudus? Saudara bisa jawab kan? Ada video-video baik itu video yang mengumbar tubuh untuk dapat followers, like and subscribe, saudaraku. Daripada begitu, uploadlah video yang engkau bernyanyi, engkau berkarya, saudaraku ya. Sesuatu yang baik, yang berguna, ya. Bahkan yang dulunya kata-kata kotor itu salah, sekarang, zaman sekarang itu dianggap yang wajar, saudara. Bahkan ada makanan memakai kata-kata kotor agak diplesetkan kata-kata magiannya. Bahkan saya pernah melihat baju sablonan mengatakan bahwa kata-kata itu bukan dosa, kata-kata kotor atau magian itu. Hati-hati loh. Hidup dipimpin Roh Kudus, dipenuhi Roh Kudus.
tidak memiliki perilaku, karakter, sifat seperti itu. Oh, pacaran, gak apa-apa, cium-cium, berpelukan, gitu, bersetubuh, asalkan tidak hamil. Nah, ini salah. Ini bukan dipimpin Roh Kudus. Hati-hati, saudaraku ya. Hati-hati, saudaraku. Hadis yang bijaksana ini, kita juga harus menjadi orang yang wise. Kita menjadi orang yang bijaksana. Ya, mau dipimpin Roh Kudus. Pergaulan yang baik, saudaraku. Menjadi anak yang menghormati orang tua. Kalau engkau seorang mahasiswa, engkau seorang murid, tunjukkan engkau adalah orang-orang yang berbakat, berkualitas, memiliki keahlian yang memuliakan Tuhan. Kalau engkau memiliki konten video yang baik, yang menjadi berkat, yang bisa memuliakan nama Tuhan. Saudaraku, kembali lagi dari judul yang pertama. Mau jadi gadis yang bodoh atau bijaksana? Bahkan kata-kata bodoh, itu di dalam bahasa Inggrisnya, terjemahan lainnya adalah tolol. Saudara, saya percaya saudara tidak ada yang mau dikatakan, lu anak yang tolol. Nggak ada yang mau. Jadilah anak muda yang bijaksana, saudara. Ya, jadilah anak muda yang bijaksana. Memiliki persekutuan pribadi dengan Tuhan. Supaya apa? Pelita kita terus menyala. Ya, pelita kita ini terus menyala, saudaraku. Dan pada akhirnya, ingat, hanya 2 poin. Jadi anak muda yang bijaksana. Oke, friends? Miliki antusias bertemu Tuhan. Tidak hanya bergantung pada ibadah online, tapi engkau harus punya waktu dengan Tuhan. Antusias berjumpa dengan Tuhan. Suka menyembah Tuhan, suka baca firman, suka berdoa. Ya, kalau orang dunia aja mengajarkan harus punya semangat bekerja, harus punya semangat belajar, apalagi kita anak-anak Allah harus punya semangat berjumpa dengan Bapa di surga, berjumpa dengan Yesus setiap saat. Dan poin yang kedua tadi apa? Supaya kita selalu dipenuhi Roh Kudus. Minyak itu supaya selalu ada. Kita mau hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus. Mulut kita, pikiran kita, karakter kita, perbuatan kita, hati kita harus mau dipimpin Roh Kudus. Lihat nanti, engkau akan disertai Tuhan di masa mudamu. Engkau akan dibuat Tuhan luar biasa. Orang-orang akan terheran-heran. Dan orang-orang akan terkagum-kagum bagaimana Tuhan bekerja melalui kehidupan kita. Kita memuliakan Tuhan sekalian. Dan pada akhirnya, saya tutup dengan satu pantun. Mobil diurus papa, tanaman jadi layu. Suatu saat kita pasti berjumpa. God bless you. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Untuk kesempatan ini kami boleh mendengar firman-Mu. Roh Kudus, terus Engkau memimpin kami. Kau ada di hati kami, memengaruhi seluruh kehidupan kami, menguasai kehidupan kami, sehingga pelita itu terus menyala. Hidup kami adalah hidup yang menyala untuk Tuhan. Baik mungkin kami sebagai seorang pekerja, kami sebagai seorang mahasiswa, kami sebagai seorang murid, sebagai apapun kami. Tuhan, Engkau membuat kami tetap menyala-nyala. Sehingga kami siap, bila suatu saat Engkau datang kedua kalinya, Engkau mendapati kami adalah orang-orang yang beriman, orang-orang yang mengasihi Tuhan, orang-orang yang memiliki kualitas kesiapan. Situasi kondisi boleh berubah, tapi iman kami tetap kuat di dalam Tuhan. Kami tidak goyah akan godaan dunia. Tuhan Yesus sudah menyertai dan Tuhan akan melakukan keajaiban dalam hidup kami masing-masing. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Inilah doa kami, syukur kami kepadamu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah mengikuti ibadah streaming pada hari ini. Dan sebagai info buat teman-teman, untuk beberapa waktu ke depan, ibadah youth akan dilakukan secara online. Sekian, Stay healthy. be happy, and God bless you.